Tunggu semua orang pergi. Dia pura-pura melepaskan balon. Wait, Bod. Kemudian dia buru-buru menutup pintu. Dan membuka peti mati ibu dia. Dari saluran ventilasi, Geon-su mengeluarkan mayat. Lalu memasuk mayat itu ke peti mati. Sementara di sisi lain, Bapak security menemukan kamera ada masalah. Pada saat itu, Geon-su sedang menutup peti mati. Di luar, Pak security siap membuka pintu. Geon-su memikir bisa menyimpan rahasia. Tetapi pada saat ini, ada suara aneh dalam peti mati. 声音。 Sebenarnya, tadi, Geon-sun buru-buru ke upacara kematian ibu. Dia hanya melihat telepon saja. Tidak perhatian. Di depan, ada seekor anjing. Dia cepat belok ke kanan. Tetapi tiba-tiba di depan muncul orang. Hal buruk sudah terjadi. Ketika Geon-su menurun mobil untuk memeriksa, dia menemukan dia sudah menabrak satu orang. Geon-su adalah pemimpin polisi di daerah ini. Kalau semua orang tahu masalah ini, pasti dia dipecat. Dia buru-buru masuk mayat di belakang mobil. Kemudian cepat berlari. Pada saat dia memikir, dia bisa menyimpan rahasia ini. Tiba-tiba di depan ada polisi lalu lintas. Mereka minta dia berhenti. Geon-su sangat pintar. Dia menurun dan langsung memperkenalkan diri. Sekaligus dia memarahi karena mereka sedang ganggu dia. Dia marah dengan semua polisi di sana. Mereka sangat takut, biarkan dia pergi. Geon-su cepat datang ke upacara kematian ibu. Dia mau selesai upacara ini. Dan mencari tempat lain untuk menghancurkan mayat itu. Jadi semua bisa rahasia. Tetapi pada saat ini, dia mendapat pesan. Rekan bilang dengan dia. Kelompok polisi tadi sedang di kantor dia. Mereka sudah menemukan bukti suap. Sekarang mereka sedang datang ke upacara kematian. Mereka juga siap memeriksa mobil dia. Geon-su sangat khawatir. Sekarang di mobil ada mayat itu. Dia tidak tahu melakukan apa. Pada saat ini, dia melihat saluran ventilasi. Sebuah ide muncul di kepala dia. Dia naik saluran ventilasi untuk mencari jalan keluar. Setelah dia buka pintu, dan buang robot yang terikat ke dalam. Lalu dia kembali ruang. Dia menggunakan remote untuk mengendalikan robot. Setelah itu, dia guna alat untuk cungkil kuku. Buka penutup peti mati ibu. Pada saat ini, tiba-tiba ada suara dari robot. Suara ini mendapat perhatian dari Pak Security. Dia semangat untuk buka pintu. Tetapi tidak bisa. Security telepon ke ruang pemantauan untuk memeriksa masalah. Tetapi kamera ditutup oleh balon. Tidak bisa melihat apa. Dalam ruang ini, Geon-su sangat takut dan diam saja. Ketika security pergi, dia menggunakan remote untuk mengendalikan robot. Tiba-tiba remote habis baterai. Dia melihat robot itu. Tidak bisa ambil. Dia sangat takut, cepat turun ke bawah. Tidak ada pilihan lain, dia mengambil salib di depan dada ibu. Kemudian, dia semangat untuk mengambil robot. Akhirnya, juga bisa. Dia guna semua kekuatan untuk menarik tali. Tangan sangat sakit. Oleh karena itu, dia harus lepas baju untuk bungkus tali. Guna semua kekuatan. Dan cepat menarik tali. Dan mayat jatuh ke bawah. Pada saat itu, Pak Security sudah ambil kunci dan siap ke ruang itu. Geon-su masuk mayat itu ke peti mati. Kemudian, dia guna sepatu untuk cungkil kuku. Dan tutup saluran ventilasi. Cepat memakai baju kembali. Buka pintu. Semuanya sudah selesai. Seperti tidak ada masalah apa. Dia pura-pura duduk di kursi. Tetapi pada saat ini, dalam peti mati, ada suara telepon. Dalam peti mati ibu ada suara telepon. Geon-su sangat takut. Dia semangat untuk memukul di peti mati. Kemudian berdoa untuk ibu pergi ke dunia lain. Menolong berhenti suara itu. Pak Security sudah dekat ruang itu. Ketika dia membuka pintu, kelihatan Geon-su sangat sedih, dan duduk dekat peti mati. Pak Security merasa kasihan dia. Bahkan dia memikir anak ini baik sekali, sangat cinta ibu. Dia tidak tahu. Baru tadi saja, anak baik ini bersembunyi mayat. Di peti mati ibu. Pada hari berikutnya, ketika melihat peti mati ibu dikubur di tanah. Jadi semua sudah selesai. Rekan bilang dengan Geon-su. Dia tidak khawatir tentang kasus penggelapan. Mereka sudah guna uang untuk mengatasi. Pada saat Geon-su memikir, kehidupan dia sudah biasa. Jadi dia mendapat kasus baru. Tersangka yang harus ditangkap adalah orang
Hari itu, dia sudah menabrak. Geonsu sangat bingung dan takut. Dia tidak berharap rekan dia akan tahu masalah ini. Mereka datang ke rumah orang itu. Sangat beruntung, tidak bisa mencari apa. Dia memikir sudah selesai dan mereka bisa pulang. Tetapi tiba-tiba, dia melihat seekor anjing pada hari itu. Geonsu mengikuti anjing itu. Dia menemukan pada malam itu, masih ada sisa jejak rem yang sangat kuat. Lebih buruk, seorang polisi lalu lintas menerima laporan dan buru-buru ke sini. Geonsu juga tahu, pada malam itu, ada orang sudah laporan ke polisi. Sampai ke detail, mayat tersembunyi di belakang mobil. Dan dia mendengar sangat jelas. Pak Lee berkata dengan Geonsu, atau kita cek kamera. Mungkin menemukan petunjuk baru. Tidak terduga, di sini ada kamera. Geonsu pergi bersama polisi ke kantor polisi, masuk ruang pemantauan. Sangat beruntung, kamera tidak jelas. Jadi mereka tidak bisa melihat kecelakaan itu. Tetapi pada malam itu, hanya ada satu mobil berwarna hitam lewat saja. Plat nomor mobil ada nomor 8. Semua petunjuk mengarah ke mobil Geonsu. Tetapi rekan tidak tahu, pembunuh sedang di dekat dia. Selain itu, pada hari itu, Geonsu mendapat telepon sangat aneh. Pihak lain mengatakan bahwa dia bisa memberikan petunjuk tentang tersangka. Itu adalah belakang mobil Geonsu. Geonsu sangat takut dan bertanya, siapa Anda? Pihak itu mengancam dia kembali. Saya adalah orang tahu Anda sudah membunuh orang itu. Geonsu sangat khawatir dan mematikan telepon. Tetapi tunggu sampai besok saja. Tiba-tiba di kantor muncul seorang pria yang aneh. Dia sangat agresif dan mendekati. Kemudian dia memukul Geonsu. Apa ini? Oh, minta maaf. Saya memikir Anda adalah orang hutang uang saya. Dan pria itu memperkenalkan diri, dia bernama Polisi Park. Sangat sopan dan minta maaf Geonsu. Dia mendengar suara orang ini dan cepat mengerti. Pria ini adalah orang yang menelepon untuk mengancam dia. Dia pergi bersama dengan Polisi Park ke kamar kecil. Dan bertanya tujuan dia apa. Saya mau mayat. Jangan tanya tentang alasan. Geonsu sangat menarik tetapi tidak berani untuk tanya. Dia buru-buru ke kuburan ibu. Kemudian cepat ambil mayat. Pada saat ini, dia menemukan. Mengapa di tubuhnya ada darah? Setelah dia buka, itu adalah luka tembak. Apakah Geonsu tidak membunuh orang ini? Mungkin orang ini ditembak sebelum itu. Geonsu tidak percaya. Dia harus mencari kebenaran ini. Untuk membela diri, dia charger baterai telepon orang itu. Pada saat ini, tiba-tiba ada telepon. Mengapa tidak telepon saya? Saya memikir Anda sudah dibunuh oleh si Park itu. Geonsu tidak menjawab apa. Dan langsung matikan HP. Mungkin orang yang baru telepon tahu kebenaran ini. Geonsu berdasarkan pencari temukan lokasi untuk menari posisi dia. Kemudian mengikat orang itu di atap. Mengancam dia untuk mengatakan tentang kebenaran. Sebenarnya, Polisi Park juga mencari orang itu. Karena kunci untuk buka kubah emas. Dulu, dia bekerja sebagai pembuat obat. Kemudian dia membawa zat terlarang. Menjual orang di pasar malam. Berdasarkan kesepakatan rahasia itu. Orang itu dan Polisi Park ada banyak uang. Tiba-tiba pada satu hari, orang itu tamak dan berlari. Dia mengambil semua uang dan zat terlarang masuk ke kamar dan kunci. Sekarang orang itu sudah meninggal. Jadi kunci di mayat dia. Geonsu kembali kuburan. Lalu mencari kunci. Akhirnya, dia sudah dapat sesuatu yang dibungkus. Dia membuka. Tetapi itu adalah lipstik saja. Geonsu siap membuka lipstik. Tiba-tiba ada orang di belakang. Tadi ketika Geonsu di kuburan. Dan mencari kunci. Tetapi pada saat ini, rekan dia juga muncul. Dia kunci Geonsu dengan borgol. Dan bertanya dia mengapa membunuh orang. Sebenarnya, rekan dapat informasi dari Departemen Polisi Lalu Lintas. Dan melihat plat nomor. Itu adalah mobil Geonsu. Dia berdasarkan pencari temukan lokasi untuk menari posisi Geonsu. Minta dia ke kantor polisi dan mengakui. Geonsu tahu, dia tidak menyimpan rahasia ini. Jadi cerita semua. Rekan melihat dia. Sangat kasihan. Pak Choi juga tidak mau tangkap dia. Jadi dia buka borgol. Kemudian dia merobek bukti. Pada saat ini, Geonsu mendapat telepon dari Park. Dia minta Geonsu turun mobil. Dan datang ke tempat dia. Geonsu melihat teman meninggal dengan mata sendiri. Tetapi Park masih mengancam dia.
Membuat Geonsu tidak bisa tahan lagi. Dia bilang dia akan mengakui. Tetapi Park ini sangat bahaya. Pada saat ini, dia sedang di depan rumah Geonsu. Mengancam dia. Pada besok, dia harus ada mayat itu. Kalau tidak, dia akan membunuh semua keluarga dia. Geonsu tidak ada pilihan lain. Tetapi kali ini, dia mau balas dendam. Dia mengatur akomodasi untuk istri dan anak. Dan datang ke kantor polisi untuk ambil pistol. Pada saat staf tidak perhatian, dia mencari satu bom. Dia masuk bom itu ke mayat. Kemudian datang ke tempat yang sudah berjanji. Park sudah tunggu di sini. Dia minta Geonsu masuk mayat ke mobil dia. Sekarang, Park juga cerita semua. Tidak salah, dia sudah menembak orang itu. Dan 1 detik kemudian, Geonsu menabrak orang itu. Dia juga tidak kaget. Dia mau cepat ke sini saja. Tetapi pada saat ini, Park panggil dia. Tunggu sebentar. Park mau membunuh Geonsu. Tetapi dia tidak tahu Geonsu sudah siap. Dia berkata dengan Park. Saya sudah menulis surat penolakan Park. Dan pesan waktu untuk kirim. Kalau Park masuk penjara, dia harus tinggal di sana selamanya. Geonsu menunjukkan pistol ke arah kepala. Kelihatan Park mulai takut. Dia cepat kembali pistol. Dan panggil Geonsu adalah teman baik. Dia masuk mobil dan siap pergi. Geonsu hanya tunggu itu saja. Tekan remote di tangan. Mobil meledak. Dia buru-buru pulang. Melihat mobil tenggelam di danau. Dia baru bisa bernafas. Setelah semua cerita ini, Geonsu sudah mengakui. Tetapi pemimpin tidak tangkap dia. Ini adalah masalah besar dalam kantor polisi. Kalau orang lain tahu, pengaruh reputasi polisi. Oleh karena itu, Geonsu dipecat. Setelah semua sudah selesai, dia sudah berani ke kuburan ibu untuk berdoa. Pada saat ini, dia melihat lipstik di tanah. Hati Geonsu terus goyah. Apakah ini adalah kunci gudang emas? Mungkin hari itu, pada saat bertarung dengan teman, lipstik ini telah jatuh. Geonsu cepat ke gudang emas. Dia membawa tas. Setelah dia memberi kunci ke orang itu, dia diantar ke satu kamar kecil. Lampu dinyalakan. Geonsu melihat banyak wesel bayar. Akhirnya, dia mengambil semua wesel bayar. Atau tidak? Tidak ada orang tahu. Kalau Anda ingin tahu, jadi menonton film ini saja.